adalah terjemahan dari social studies yang ada di Amerika, yang berarti penelaahan atau kajian tentang masyarakat. Berikut ini pengertian IPS menurut para ahli pendidikan dan para ahli IPS di Indonesia. Yang pertama, Muljono Cokro-Dikarjo. IPS adalah perwujudan dari suatu pendekatan interdisipliner dari ilmu sosial. Ia merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial, yakni sosiologi, antropologi budaya, psikologi sejarah, geografi, ekonomi, dan ilmu politik dan ekologi manusia yang diformulasikan untuk tujuan instruksional dengan materi dan tujuan yang disederhanakan agar mudah dipelajari. Yang kedua, Nukman Sumantri menyatakan bahwa IPS merupakan pelajaran ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk pendidikan tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Kesimpulan yang dapat ditarik dari definisi tersebut yaitu IPS adalah studi sosial yang mengangkat konsep-konsep, teori-teori ilmu sosial secara terintegrasi guna memahami, mempelajari, memikirkan pemecahan masalah-masalah yang ada di masyarakat sehingga memberi kepuasan bagi personal dan bagi masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan mendidik anak menjadi warga negara yang baik. Bahan dalam pengajaran IPS dipilih dari bahan-bahan ilmu-ilmu sosial, disajikan kepada siswa dengan tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya menjadi tugas kita bagaimana memilih bahan, bagaimana mengorganisasikan, dan bagaimana menyajikannya secara ilmiah dan psikologis agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Melanjutkan pengertian IPS dari Mbak Lisa tentang alasan mengapa diperlukannya IPS. Sedikit saya singgung tentang pendidikan IPS atau pengertiannya. Pendidikan IPS adalah suatu penyederhanaan dari disiplin ilmu sosial, ideologi negara, dan disiplin ilmu lainnya, serta masalah-masalah sosial yang terkait diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan Permendiknas tahun 2006 tentang standar isi menjelaskan bahwa ruang lingkup mata pelajaran IPS. Nah, ini kita sudah melanjutkan dari ruang lingkup. Jadi pengertian kemudian melanjutkan dari ruang lingkup. Ada 4 ruang lingkup di dalam mata pelajaran IPS. 1. Manusia, tempat, dan lingkungan. 2. Waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Yang ketiga, sistem sosial dan budaya. Dan yang keempat, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Mengapa kok lingkup mata pelajaran itu dibagi? Agar tujuannya ini agar mengembangkan potensi peserta didik peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Tujuan pembelajaran IPS lainnya dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu pengembangan kemampuan intelektual siswa, pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa, serta mengembangkan diri siswa sebagai pribadi. Hambatan dan tantangan masalah yang sering terjadi di dalam pembelajaran IPS yaitu adanya kompetensi dasar atau KD dalam kurikulum mata pelajaran IPS yang belum terstruktur secara terpadu, sehingga dapat menyebabkan ketergangguannya dalam mengajar, sehingga guru cenderung mengikuti kurikulum berdasarkan urutan yang ada. Faktor-faktor penyebab pelaksanaan pembelajaran IPS terpadu yang terpisah-pisah yaitu yang pertama, kurikulum IPS terpadu yang belum dapat menggambarkan satu kesatuan yang terintegrasi, melainkan masih terpisah-pisah antara bidang ilmu sosial. Yang kedua, terdapat kesulitan dalam pembagian tugas serta waktu kepada masing-masing guru mata pembelajaran untuk pembelajaran IPS terpadu. Yang ketiga, terdapat latar belakang guru yang mengajar merupakan guru dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda. Yang keempat, yaitu kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai pembelajaran IPS terpadu.
beberapa kesulitan pada saat pembelajaran IPS terpadu, antara lain yaitu guru mengalami kesulitan pada saat menyampaikan materi yang bukan bidang ilmunya. Yang kedua, guru mengalami kesulitan pada saat menyusun perencanaan pembelajaran dikarenakan banyaknya indikator belajar yang harus ditempuh siswa. Yang ketiga, kurikulum IPS terpadu yang dianggap masih terpisah-pisah dan diperlukan pengkajian ulang apabila ingin dapat dipadukan dengan baik. Yang keempat, kurangnya pedoman untuk dapat mengintegrasikan materi-materi yang tercakup dalam SK dan KD IPS terpadu yang disusun secara sistematik. Dan yang terakhir yaitu sulitnya membagi waktu antara menyampaikan materi yang tercakup dalam IPS dengan melaksanakan pembelajaran IPS tepat. Peran guru dalam meningkatkan pembelajaran IPS. Guru dalam proses pembelajaran mempunyai peran yang sangat penting. Peran guru dalam pembelajaran IPS diharapkan dapat merancang kegiatan pembelajaran yang mampu mengembangkan kompetensi baik dari ranah kognitif, efektif, maupun psikologi siswa. Mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi suatu proses untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Peran guru sebagai sumber belajar kaitannya dengan pembelajaran IPS diharapkan guru dapat menguasai materi pelajaran sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh siswa. Peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran IPS diharapkan guru dapat berperan aktif dalam menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, baik strategi pembelajaran, metode maupun model pembelajaran. Selanjutnya, peran guru sebagai motivator yaitu dalam pembelajaran IPS dikenal sebagai mata pelajaran yang membosankan, karena IPS cakupannya luas lebih banyak dari mata pelajaran yang lainnya. Hal ini dibutuhkan dan diharapkan guru mampu mengarahkan dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Peran guru sebagai inisiator dalam pembelajaran IPS diharapkan guru dapat mencetuskan ide-ide kreatif yang dapat dicontohkan ke siswa. Sebagai contoh, membuat sebuah lagu untuk membantu siswa menghafal nama-nama ibu kota di provinsi Indonesia. Peran guru sebagai mediator dalam pembelajaran IPS dapat terlihat melalui penggunaan media yang biasa digunakan oleh guru untuk menunjang pembelajaran IPS.